sudah tinggalkan topik yang pertama, kita mau menuju ke trending topik yang kedua. Ini juga tengah hangat dibahas. Ini terkait kejadian yang sangat memprihatinkan. Ya. Apa nih, Jason? Ini ada anak angkat usir ibu. Kalau saya sih kesel ya bahas topik-topik kayak gini. Masa udah diangkat anak, udah sekian lama dirawat dari umur 2 tahun loh Naila. Sampai dikuliahin tapi diusir katanya. Apalagi sekarang orang tua angkatnya nih sudah berusia 73 tahun, namanya Nenek Mardiah. Ini jadi kalau kalian lihat ya di media sosial ini lagi ramai banget sekarang menjadi sorotan. Di mana ada sebuah video yang menayangkan proses semacam ingin dimediasi gitu ya oleh warga dari Nenek Mardiah, si orang tua angkatnya dari perempuan yang bernama Aye gitu. Jadi memang ini seperti konflik yang berkepanjangan atau bagaimana ya gitu. Tetapi yang disoroti adalah kasihan sang nenek sudah merawat Aye ini sejak usia 2 tahun. Dikasih kehidupan yang layak, dikasih sekolah, sampai dikuliahkan begitu. Nah katanya Aye ini agak kesal konflik dengan Nenek Mardiah karena ada hal yang tidak disetujui oleh sang orang tua angkatnya begitu. Hal yang nggak disetujui itu adalah nggak boleh nikah lagi ya. Nikahnya berapa kali nih? 4 kali 4 katanya. 4 kali masalahnya nikahnya. Udah mau nikah yang keempat nggak dibolehin sama nenek ya. Iya, nah kemudian rumah sang nenek, tempat neneknya itu tinggal, itu dijual juga oleh Aye seharga 200 juta. Akhirnya Nenek Mardiah ini harus pindah ke rumah baru atas pembagian dari warisan itu. Nah banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya katanya nih ya, anak angkat tidak berhak atas ahli waris. Nah sampai segeram itu netizen bagaimana lagi menyuarakan keprihatinan akan peristiwa apa yang dialami oleh Nenek Mardiah ini. Sampai kita lihat sejumlah warga juga ikut berusaha untuk mendamaikan kejadian tersebut, dan nenek itu terlihat sangat kecewa gitu ya, mengalami luka batin dan tidak jarang menangis dengan terisak-isak gitu ya. Kenapa harta yang dimilikinya dia harus pindah dari rumahnya sendiri gitu kan. Ini dilakukan, ini sudah berbulan-bulan itu nginep di rumah keluarganya atau tetangganya yang ada di lingkungan di sana. Ini nampaknya memang menjadi perhatian bagi warga sekitar dan juga keluarga di sekitarnya ya, karena kalau tidak salah 8 bulan ini tepatnya. Iya, 8 bulan. Nenek Siti ini harus tinggal luntang-lantung dalam tanda kutip, padahal ini rumah yang ditempati itu adalah hasil dari jual rumah yang lama dan tanah seharga 200 juta yang tadi Naila sebut, dan harusnya menjadi rumah untuk tempat bersinggah Nenek Siti dan juga anak angkatnya tersebut. Tapi malah anak angkatnya tersebut malah mengusir Nenek Siti dari rumahnya, dan tentunya ini banyak mengundang komentar-komentar negatif yang sentimennya pastinya ke anak angkatnya ini ya. Karena kok berani-beraninya ngusir setelah ya ini bisa dibilang air susu dibalas air tuba begitu ya Naila ya. Betul. Nah, apalagi usianya kan kalau anak angkatnya ini ya sudah cukup matang ya gitu ya, bukan anak-anak lagi, tapi kok tega gitu ya, sudah diangkat, dikasih kehidupan yang layak, kemudian mengusir orang tuanya yang tinggal sebatang kara gitu. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Kalau aku sih gemes banget ya sebenarnya. Apa hukuman yang cocok gitu, yang setimpal? Apakah hanya sanksi sosial saja atau bisa menempuh jalur hukum atau seperti apa nih harusnya? Nah ini kayaknya kita ada ini tuh, ada pollingnya ya soal tadi pertanyaan Naila tadi tuh. Boleh dong teman-teman ditampilin tuh, ada pollingnya. Teman-teman juga bisa langsung pilih di situ apa sih kira-kira konsekuensi yang harus diterima oleh si anak angkat ini. Coba boleh teman-teman, ada polling yang sudah kita blast. Oke, belum ke polling, kita komenet dulu ya. Komenet dulu ya. Jason, sebelum kita ke komenet, di komenet yang sudah kita himpun ya, kita mau ke komenet real time. Ini ada pertanyaan dari anak Jatim, ini cewek apa cowok sih yang durhaka katanya. Aye itu ya. Aye itu adalah seorang perempuan ya, yang meminta izin untuk melakukan pernikahan yang keempat kalinya, tetapi tidak dibolehkan oleh sang orang tua angkatnya. Oke, kita langsung lihat deh komen-komenet. Oke, ini dari X ya, ada @dewi sekian. Ya Allah, bisa-bisanya setega itu katanya. Dari Lahira Salsa, emang nggak tahu diri ya tuh anak. Masya Allah gitu, kasihan banget sih neneknya, pasti sakit hati banget, nggak kebayang gimana rasanya. Ini kayaknya saya
menyuarakan ini Betul. perasaan dari para netizen. Dan kemudian ada sisi sekian-sekian harusnya si nenek yang usir anaknya udah anak angkat belagu lagi. Waduh, ini makin panas nih netizen ya. Makin panas dari Cakwe. Ini apa nih yang perlu ditakutkan di dunia ini bukan iblis tapi manusia. Oke, ada lagi nih Tina sekian-sekian. Nek, ikhlasin aja, hidupnya pasti nggak akan tenang dan nggak akan berkah, nggak akan pernah bahagia katanya. Gitu kalau dari komen-komen di X ya. Nah, kalau komen-komen real time ini gimana ya kalau di TikTok dan juga Instagram ya? Ya, di TikTok tentu menuai banyak sorotan ya dengan penuh emosi nih warganet, tapi nggak semuanya bisa aku bacain. Ini dari Budi Krisdian. Pentingnya pembuatan sertifikat tanah biar kuat di mata hukum. Nah, tapi memang Nenek Mardia ini dia sudah mempunyai kuasa hukumnya nih sekarang. Nah, semoga memang kedepannya bisa diusahakan apa yang seharusnya memang menjadi hak dari nenek ini. Betul, apalagi ya kalau kita lihat dari kuasa hukum Nenek Siti ini menyatakan si anak angkatnya ini bahkan meminta surat kuasa atau surat nama dari rumah itu tuh pengennya atas nama dirinya bukan atas nama neneknya. Jadi kan memang sudah terlihat sekali ya ada keinginan untuk menguasai harta dari Nenek Siti. Nah ini nih ada komen lucu nih dari Hidayat_Syarif. Fix ini orang durhaka, tinggal tunggu azabnya aja katanya. Oke, ini juga ada lagi jalur hukum, proses hukum si anak angkat dari Dipo Nusantara. Kemudian apalagi ini belum tentu itu diusir kok, bisa jadi orang tuanya yang pergi atau keluar. Nah makanya ini kan sudah ada nih yang mendampingi Nenek Siti Mardia ini. Nantinya akan seperti apa, tapi karena ini sedang ramai dan pencariannya juga tinggi, nggak apa-apa kita angkat. Dan juga ingin semacam menjadi pelajaran juga bagi kalian begitu ya. Oke, ini juga ada Hafizku 04, anak nggak tahu diuntung katanya. Tega banget seperti itu kata Putra Ananda Sinaga juga. Ya banyak ya komentar yang memberikan simpati dan juga kegeraman dan kegemasannya sama Nah, si ini anak satu lagi angkat deh ya. boleh dari John Simamora, anak angkat yang belum dapat hidayah, bangku kuliah tidak menjamin orang tersebut berakhlak sehat. Ya, itulah ya, makanya harus punya hati nurani ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya respon atau konsekuensinya untuk untuk anak angkat ini? Coba kita lihat pollingnya. Iya, apa sanksi bagi anak angkat usir orang tua? Yang pertama ada sanksi sosial ya. Ini sekitar 33% ini kalau nggak salah ya. Banyak sanksi sosial ya. Kemudian untuk tempuh jalur hukum ada berapa itu? Ada sekitar 51,0%. Wow, paling ya. banyak. Dan satu lagi selesaikan secara kekeluargaan Itu sekitar 16% ya. Oke, Jadi memang jadi jalur hukum ya. menempuh jalur hukum. Oke, kita tunggu kelanjutannya seperti apa terkait kasus ini. Semoga juga memang bisa diklarifikasi dan kita akan tunggu nantinya di informasi-informasi berikutnya. Dan kami masih akan memiliki informasi untuk Anda usai jeda sesaat lagi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.